Halo semuanya, kembali lagi dengan kami, Lembaga Pers Mahasiswa. Hari ini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang bernama, maaf Bapak saya. Agus Sunarto, Direktur VOA Jakarta. Oke Pak, boleh dipanggil Pak Agus nggak? Ya. Oke, bagus. Baik Pak Agus, ini dari tim LPM ada beberapa 4 pertanyaan nih Pak. Yang pertama dulu, berbicara tentang peluang dan tantangan industri penyiaran, menurut Bapak, dan apakah dua hal tersebut dapat mempengaruhi minat generasi Z untuk terjun di dunia penyiaran? Tantangan buat industri penyiaran sekarang dengan teknologi yang ada itu bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya ya untuk menguasai teknologi, karena sekarang ini teknologi digital sudah merambah ke berbagai lini ya, termasuk juga industri penyiaran, sehingga orang-orang yang ada untuk industri media ini juga harus siap ya dengan kemajuan teknologi. Dan buat generasi Z sendiri, tentunya sebagai generasi yang mungkin sejak lahir sudah terekspos dengan dunia digital, tentunya punya kesempatan yang lebih besar gitu ya untuk mendalami teknologi digital tersebut dalam implementasinya dalam dunia penyiaran. Dan banyak sisi-sisi lain yang bisa dieksplor oleh para generasi Z ini, bagaimana menyampaikan program-program penyiaran itu yang lebih berbobot, yang lebih kreatif, sehingga generasi Z itu yang sekarang ini lebih cenderung untuk mendapatkan konten-konten yang lebih sophisticated itu bisa terpenuhi seperti itu. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa tips terbaik untuk anak muda yang ingin terjun di dunia penyiaran? Yang pertama, dia harus banyak belajar, banyak berlatih, sehingga dia punya knowledge, punya pengetahuan, dan punya skill yang cukup untuk terjun ke dalam dunia penyiaran. Karena sekarang banyak orang yang sudah mempunyai keahlian, dia punya keterampilan membuat video, merekam di media sosial, tetapi tidak memiliki pengetahuan atau ilmu yang cukup ya, sehingga tidak ada lagi yang tadi disampaikan juga, bahwa orang yang hanya mempunyai ilmu tetapi dia tidak mempunyai keterampilan, maka dia hanya meraba-raba ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan. Seperti itu ya. Tetapi orang yang yang punya skill tetapi tidak punya ilmu, dia hanya membabi buta ya. Dan ini yang menjadi membawa efek ke para audiens, khususnya ke para generasi Z ya, sehingga konten-konten itu bisa memberikan dampak yang kurang baik, katakanlah bisa hanya menampilkan, membuat konten-konten viral aja. Dan ini terjadi ya, kalau kita ngeliat berita-berita di media massa, orang hanya mengejar konten istilahnya, tapi dia tidak punya ilmu bagaimana membuat konten itu sehingga mempunyai dampak yang positif buat para viewernya. Oke Pak, ada lagi pertanyaan nih Pak. Apa kesan Bapak dalam acara pada hari ini? Ya, kesan saya merasakan aura semangat belajar dari teman-teman di kampus ini, di Nusantara, apalagi di program ilmu komunikasi dengan fasilitas yang baru ini yang cukup keren ya, cukup memadai lah untuk proses belajar, sehingga mahasiswa bisa mengeksplor ya dengan fasilitas yang ada, mencoba melatih diri dengan disertai dengan ilmu-ilmu yang mungkin ada dan mendapatkan di ruang kuliah, dan kita praktekkan di dalam praktek-praktek membuat konten di laboratorium komunikasi ini. Oke Pak, ada pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh dibagikan pesan untuk para mahasiswa Undira yang sudah mengikuti seminar ini Pak? Ya, pesan saya tetap semangat belajar, karena sekarang ini industri konten itu sangat bagus sekali ya. Jadi setiap orang bisa membuat konten dan bisa memonetize ya. Bahkan orang ada yang keluar dari kerjaan hanya untuk membuat konten, dan dia bisa mendapatkan penghasilan dari konten tersebut yang mungkin sangat lumayan gitu.
apalagi teman-teman yang sudah belajar tentang komunikasi mungkin harus lebih canggih dari orang-orang biasa yang hanya modal keterampilan aja gitu ya. Bisa melihat bagaimana bisa mereka membuat sebuah konten-konten yang berbobot ya, dan mempunyai efek yang positif gitu ya, bukan hanya sekedar viral, tapi konten-konten itu mempunyai nilai informasi, mempunyai nilai edukasi buat orang yang menonton, menonton, mendengar gitu. Ya, tetap semangat untuk Siap. ke arah situ. Baik. Ya, Baik Pak, terima kasih atas wawancara dan waktunya ya Pak ya. sama-sama. Terima kasih. Halo Pak. Ya. Itu Pak. Selamat siang Kak. Iya siang. Terima kasih udah waktunya untuk berkesempatan untuk wawancara nih dari tim LPM. Oke. Oke, ini Kak ada 4 pertanyaan nih Kak Baik. untuk wawancara tersebut. Baik. Pertanyaan pertama ini, bisa tolong ceritakan tentang apa kegiatan pada hari ini Kak? Oke. Ya, kegiatan hari ini adalah rangkaian acara untuk peresmian daripada lab ilmu komunikasi untuk di Universitas Dian Nusantara. Jadi mulai dari ada lab, ada radio, ada di sini ada fotografi, terus ada lab komputer juga, sama ada presenter TV juga mas gitu. Oh, Itu salah satu fasilitas yang ada di Universitas Dian Nusantara. Gitu. Ini acaranya peresmian. peresmiannya. Iya betul. Oke, untuk pertanyaan kedua, Ya. seberapa penting menurut kakak kegiatan ini di kalangan mahasiswa sendiri? Iya, sebenarnya peresmian ini cukup penting ya, karena adalah lab yang kita resmikan hari ini itu adalah salah satu sarana daripada untuk menunjang pengetahuan pembelajaran daripada mahasiswa, untuk khususnya untuk ilmu komunikasi umumnya adalah semua mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Gitu, sangat penting. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kak ya. Iya. Apa tantangan kakak terbesar dalam proses mempersiapkan acara ini? Oke, ya persiapan acara ini sebenarnya adalah mulai dari prodi, dari ketua prodi sampai jajarannya, dan juga kita beberapa mahasiswa dari masing-masing ini ya, masing-masing ada kita di public relation, ada marketing communication, sama broadcasting. Jadi kita adalah mahasiswa yang mempersiapkan acara ini, membantu daripada kaprodi dan juga jajarannya gitu. Jadi tantangannya adalah ini adalah hal baru buat kita, jadi tantangannya ya karena hal baru, jadi kita banyak hal yang kita masih belajar gitu mas. Oh. Itu sih tantangannya. Oh, iya. Oke, ada pertanyaan terakhir nih kak. Ya. Harapan terbesar untuk para peserta yang telah hadir nih, Kak, hari ini. Baik, harapannya untuk teman-teman mahasiswa yang lain yang hadir hari ini adalah mendapatkan informasi, karena hari ini juga ada talk show juga dengan VOA, terus juga ada Bu Rini juga sebagai narasumbernya. Harapannya bagi mahasiswa adalah fasilitas yang sudah diresmikan hari ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran teman-teman mahasiswa di kelas masing-masing gitu. Jadi bisa langsung praktek, bukan hanya teori saja, tapi bisa langsung praktek di laboratorium ilmu komunikasi ini gitu. Jadi bisa digunakan dengan maksimal gitu mas. Itu sebagai penunjang. Oke, untuk laboratorium sendiri juga lumayan bagus juga, Mas. Iya, terima kasih. Nyaman juga ya. Iya, terima kasih. Oke kak, sekian dari saya. Terima kasih banyak ya kak untuk kesempatannya. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ya.